Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Putra Soleman dengan NIM 2214242071, jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, semester 4. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi sekaligus diskusi dengan teman-teman saya. Nah, dan tugas ini semata-mata hanya untuk memenuhi tugas mata kuliah, yaitu mata kuliah Pendidikan Multikultural yang diampu oleh Bapak, saya izin menyebut nama beliau, itu Bapak Dr. Roni Lukum, SPD MSc. Saksikan terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dulu ya. Bagaimana kabar hari ini, teman-teman? Alhamdulillah baik. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Pendidikan Multikultural Upaya Membangun Toleransi. Nah, namun sebelum lanjut lebih jauh ke materi, saya ingin mengajak teman-teman sekalian melihat lingkungan sekitar kita, yaitu contohnya di sekolah, kampus, ataupun di lingkungan masyarakat, yaitu di mana kita banyak berdampingan dengan orang-orang yang berbeda-beda latar belakangnya, berbeda-beda suku, mungkin berbeda-beda gaya atau bahasa mungkin. Namun semua itu tidak menghalangi kita untuk saling berinteraksi, teman, ataupun bekerja sama dalam menjalankan aktivitas apapun. Jadi dalam hal itu seharusnya kita ini sudah paham bahwasanya keberagaman itu sangat penting dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keseharian kita. Pertama, kita hidup di negara Indonesia ini, di mana negara Indonesia ini merupakan negara yang sangat besar keberagaman ini. Banyak pulau, banyak suku, berbeda-beda. Intinya banyak sekali orang-orang yang berbeda-beda. Nah, jadi pada kesempatan kali ini juga saya akan, sebelum menyampaikan materi, ada beberapa poin yang nanti akan saya bahas, yaitu diantaranya pengertian, tantangan, ciri-ciri, maupun terangnya terhadap toleransi, pendidikan multikultural terhadap toleransi, dan juga implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi yang pertama itu pengertiannya dulu. Ada yang tahu apa pengertian pendidikan multikultural? Dia bisa menjelaskan? Oke, kalau dari saya sendiri, kalau berbicara tentang pendidikan multikultural itu adalah upaya secara sadar kita untuk menanamkan nilai-nilai multikultural atau keberagaman pada siswa. Baik, ada yang lain? Mungkin kalau tidak ada, tidak. Pas. Oke, baik. Nah, betul. Jadi sesuai dengan yang saudara tadi katakan, pendidikan multikultural itu adalah salah satu penanaman sikap, sikap pada siswa ataupun kepada siapapun untuk menghargai, menemukan sikap toleransi lah pada semua orang. Nah, dan juga selain itu ada juga pengertian toleransi. Ada yang bisa? Atau saya sampaikan saja? Oke. Baik, jadi pengertian toleransi itu adalah, toleransi itu sikap yang sudah tertanam pada diri kita masing-masing. Itu sikap menghargai perbedaan apapun itu, perbedaan agama, suku, bangsa. Itu adalah toleransi. Nah, menurut salah satu ahli tentang pendidikan multikultural, yaitu kata beliau, pendidikan multikultural itu adalah salah satu hal yang tidak membatasi setiap individu untuk melakukan apapun. Dalam artian kesetaraan, keadilan. Jadi siapapun bisa melakukan suatu hal tanpa membeda-bedakan. Nah, saya ingin bertanya kepada kalian, mengapa pendidikan multikultural itu penting dalam kehidupan kita?
Kalau dari saya sendiri, kenapa pendidikan itu penting? Karena untuk menanamkan nilai kesetaraan seperti yang kita tahu bersama, saya di kampus ini kan berbagai kader dari latar belakang yang berbeda, salah satunya latar belakang daerah. Nah, dalam latar belakang daerah itu pasti berbeda bahasa seperti yang kita tahu di kampus ini kan, misalnya orang Gorontalo, kemudian maksudnya mayoritas kan di sini orang Gorontalo tuh. Baru kita sebagai pendatang misalnya orang Timur, ketika kita menggunakan bahasa daerah kita misalnya Inau atau Umay itu mereka anggap sebagai bahasa alien. Padahal iya, maksudnya itu yang contohnya tadi di kampus kan, mereka menganggap bahasa kita itu bahasa alien. Sementara kita juga ketika mendengar bahasa mereka, bahasa seperti Yotap, Yosuf itu kan bahasa alien menurut kita. Jadi itu pentingnya pendidikan harus supaya ditanamkan dan itu kita sering hargai mulai dari bahasa daerah atau apa. Itu dari saya. Baik, ada lagi? Ya, kalau menurut saya itu kurang lebih sama dengan pendapatnya Alki ya. Tentunya pendidikan itu penting karena untuk menanamkan kita supaya bisa menghargai perbedaan perbedaan. Nah, kita kan berbicara perbedaan yang ada di luar sana, kemudian seperti Papua. Tetapi kita di sini, kita di lingkungan kita sekarang, kita harus saling berbeda. Apalagi kita di sini kan kita ada Sulawesi Tengah, Gorontalo. Baik, jadi orang mungkin ada Mungkin ada pembahas sedikit terkait ya. Sebenarnya itu tidak jauh dari bobot debat video saya yang itu aku ini, tapi perlu kita ingatkan lagi kepada tersebut kita menerapkan beberapa di sini. Seharusnya jangan agar tidak terjadi hal seperti itu. Seharusnya kita sudah tanamkan jauh agar mereka tidak memiliki kesadaran terlebih dahulu ketika mereka melakukan hal tersebut. Di dari jauh sekali kan kalau dibaratkan sekarang ini yang terjadi tentang diskriminasi seperti itu kan di waktu masa mahasiswa kan, iya kan, nah mahasiswa. Namun tanpa mereka sadari bahwa seperti itu tidak akan terjadi jika orang bukan waktu dari tahun sendiri. Orang harus tanamkan hal seperti itu. Jangan hanya diberikan suatu kulit, namun dari tidak ada sehingga orang selalu dicela untuk hal tersebut, tidak menerapkan tersebut. Karena mahasiswa sekarang melakukan hal tersebut. Nanti setelah seseorang itu responnya marah, orang mereka sadar bahwa jadi perlu ditanamkan daging yang memang melekat di kepala mereka. Jadi kita generasi penerus. Oke, ini dari saya. Oke, baik. Responnya sangat bagus. Nah, jadi bisa diambil kesimpulan maksudnya dari jawaban teman-teman tadi, kurang lebih penting bahwasanya pendidikan kultural itu tujuannya itu menanamkan sikap pada setiap orang, siapapun itu, supaya kita tidak nanti di daerah atau apapun itu kan di kalangan kita ini dari bahasa apa Facebook itu kita saling menghargai. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kita melihat kondisi pada saat ini, di mana banyak sekali orang-orang yang karena belum tertanam pada diri mereka pendidikan multikultural itu, maka masih banyak terjadinya diskriminasi. Ya, intoleran lah, orang-orang yang belum menerapkan sifat-sifat toleransi bagi siapapun itu. Contohnya seperti yang tadi berbicara dengan menggunakan bahasa daerahnya sendiri. Ada yang lain yang mungkin tidak paham, tiba-tiba mengatakan bahwasanya bahasanya alien itu maaf adalah bahasa alien atau itu kan sifat diskriminasi. Satu hal yang tidak bisa dijadikan contoh cerita tentang. Nah, juga ada salah satu kasus contoh yang terjadi di Sulawesi Utara. Di Sulawesi Utara itu dari Bapak ada hadir bersatu ulama kita, yaitu Abdul Somad. Padahal daerah Sulawesi Utara itu
kenal dengan daerah yang kata daerah toleransi, keberagaman di Sulawesi Utara, Bali, Modo, Jakarta, bahkan ada Cina di Sulawesi Utara. Banyak sekali keragaman Sulawesi Utara. Namun karena hadirnya ulama kita itu ada sebagian oknum-oknum satu panglima besar organisasi Mangeni yang di Utara itu Sejenis NASA menolak kirain beliau Abdul Somad. Dia ingin bosnya Abdul Somad itu hadir tidak langsung di Manado, dilainkan di jalur Gorontalo dan Bulmung langsung ke Pulau Raya. Tidak lagi ke NASA. Itu adalah salah satu hal yang menurut saya sendiri tidak perlu tidak pantas karena namanya itu menghilangkan prinsip atau ciri-ciri provinsi Sulawesi Utara, itu di mana Sulawesi Utara itu dikenal sebagai provinsi yang toleransi. Namun karena hal itu bisa dicap oleh daerah-daerah lain bahwasanya ternyata Sulawesi Utara ini tidak toleransi. Jadi saya ingin bertanya kepada kalian, jadi kira-kira bagaimana cara penyerapan pendidikan Sulawesi Utara? Ada yang Pak, tapi saya belum langsung ke poin kira-kira bagaimana menurut proses itu seharusnya dijalankan. Saya ingin membahas dari tadi. Contoh, ketika yang Alfian katakan bahwa ketika dia menggunakan bahasa Luol atau bahasa daerahnya di daerah Gorontalo itu sering ada yang mengatakan bahwa bahasa dia pun sebalik Gorontalo berkata dengan bahasa Gorontalo dengan udah Gorontalo itu menurut mereka juga bahasa apa yang bahasa dia. Menurut saya situasi itu bisa terjadi pasti ada sebab ada akibat. Yang pertama pasti karena orang sudah bertema jadi mengatakan bahasa dia itu kan dianggap jokes atau maksud persenda gurau begitu. Jadi menurut kenapa itu seperti contoh yang saudara katakan tadi bahwa Ustadz Abdul Somad itu dilarang dan membahas di ayat tertentu itu mungkin ada sebab tadi. Nah kalau baik, jadi kalau menurut yang saya chat saya searching di internet memang ada sebabnya setelah bersama lewat di daerah Maksa itu jatuhnya bahwasanya mereka menyampaikan Abdul Somad itu adalah salah satu tokoh ulama yang radikal dalam artian intoleran terhadap agama-agama lain. Nah, namun yang sebenarnya Abdul Somad bukan karena Abdul Somad itu menyampaikan salah satu kajian di kebenaran itu langsung di depan umat muslim dan menyampaikan ada beberapa video Abdul Somad yang mengatakan yang keras bahwasanya agama-agama ini yang beginilah yang merahnya dalam hadir saat, namun itu disampaikan bukan di depan umum, bukan di depan para masyarakat yang berbeda-beda agama, melainkan itu hanya satu kaum, itu umat Islam. Kan itu kan sesuai dengan pertanyaannya umat Islam. Otomatis beliau jawab dengan jawabannya ya hukum agama Islam. Tidak mungkin beliau buat kajian dengan umat muslim terus ada umat muslim bertanya terkait hal-hal seperti ini yang memang hukumnya seperti itu, kalau akhir jawabannya itu harus sesuai hukum, terus semua dijawab dengan jawaban yang umum yang dalam artian masih bisa ini satu yang mahal. Iya, seperti seperti. Jadi kalau menurut saya ya tidak bisa dijadikan alasan karena beliau itu menyampaikan sesuai dengan yang beliau
belajar dan juga kan kuliah punya konten itu kan bukan di depan masyarakat umum, bukan hanya di depan kaum muslim saja. Namun kalau beliau bertemu dengan orang-orang yang berbeda-beda latar, mungkin orang apa dari agama Kristen atau apa, itu tetap beliau akan melihatkan sikap tolerannya. Itu kan hanya dalam kajian. Ini karena orang-orang oknum-oknum yang saya sebutkan tadi mungkin melihat video itu dan langsung mengambil kesimpulan bahwasanya seperti ini lah, karena itu mungkin sampai terjadinya apa kejadian seperti ini. Namun alhamdulillah perjalanannya beliau kemarin itu agak Oke, jadi masuk di pertanyaan tadi, kira-kira memang seperti apa yang sebenarnya jalan karena sudah betul. Dan dengan multikulturalisme ini kita sudah tahu, kita sudah tahu kan yang ada kita ini, tapi ada berbagai faktor seperti tadi kita sudah menjadi tema sehingga masih bisa kita dengar orang satu minggu kan, tapi dari dia masih bisa dicari. Tapi ada juga yang rasisnya itu bahkan dijual jadi langsung begini. Itu kalau pada dasarnya pendidikan multikulturalisme itu ini tidak tenang. Hanya kita tinggal menimbang. Jadi bagaimana sosial pendidikan multikulturalisme ini dikembangkan? Ya, apa? Karena sebetulnya kan sudah ada yang sudah tahu. Tapi orang masih kita masih melakukan itu pelajaran juga. Ini artinya kan lebih kira bagaimana? Kalau dari saya, dari hal cara kita menerapkan sifat toleransi itu sudah apa? Ya kan? Baik. Iya. Pada lagi ke manusia sendiri. Nah, yang kita lihat bahwa yang seharusnya yang sudah melekat di dalam diri manusia, namun ada celah yang masalah sedikit dan manusia harus toleransinya kita benar-benar entah mereka besarkan dengan kegiatan itu. Jadi itu berkaitan dengan itu sehingga untuk menerapkan ini memang sudah matang, tapi kembali lagi ke diri seseorang bagaimana cara membentuk karakter agar tetap jalan dan berangkat. Nah, seharusnya itu berikhtiar dan jelaskan dari adalah hal yang ya karena dia betul menerapkan tentang kebenaran dan memang dia yang seorang alim ya kan? Tidak mungkin dia harus cara bahwa kita bersama-sama dalam kajian Islam dia bersama-sama mari kita saling merangkul pada hal itu tidak bisa begitu kan perlu kita benarkan bahwa yang benar-benar agama lain namun hal tersebut itu memang ketika kita harus terapkan betul-betul di dan sangat untuk kita libatkan dengan satunya status sama itu harus kayak gimana ya untuk menerapkan multikultural itu kayak tidak pantas gitu kan karena ini kan berkaitan dengan agama Islam aja Islamnya benar agama Islam dengannya itu agak sedikit menentang saya rasa intinya kayak gini orang kesampingkan dulu persoalan itu ambil sama itu sudah clear bukan intinya persoalan harus mengajarkan apa yang menjadi agamanya di hadapan umat Islam ya dia menyatakan bahwa Islam itu sisa itu hanya di hadapan artinya kalau di bagian umum yang ada multikultural itu artinya lebih dari satu agama di situ termasuk dia akan toleransi dia akan diskriminasi agama yang tidak di situ intinya begitu jadi yang mau orang vaksin saya kira bagaimana multikultural berkembang kalau saya tahu bilang tergantung dari ya tergantung agama tapi tidak ada cara ya tergantung gitu
bagaimanapun tetap yang sebenarnya yang orang kasih itu adalah secara menyimbang yang kan sudah ada semua bang kira-kira apa yang lebih kurang kuat pada sikap toleransi ini kuat lah. Nah kemudian itu yang menjadi saya sudah bilang tadi kesadaran juga sih, apalagi sebagai yang dulu berbahasa ya kan, ketika kita melihat saudara kita belum sentuh luput dari hal tersebut seharusnya kita sadarkan sebagai mahasiswa, namun ada sebagian kadang kita sebagai siswa ya, menyampaikan suatu hal yang baik namun terlalu kepada orang yang kedua, namun dia itu kayak tidak dia kayak luput terhadap kadang jawaban dari orang tua tersebut pasti akan itu kasar, akan bilang kan harus tahu jadi ya kan itu poin kita untuk diimplementasikan. Kita harus sadarkan orang-orang yang memahami kita tidak amat dalam ya kan. Nah, di lain sisi juga kita selain dari itu perlu harus jadikan suatu ini sebagai rutinitas untuk masyarakat yang memang kita paham bahwa atau semacam kajian yang betul-betul kita paham bahwa masyarakat ini perang dengan teman-teman toleransi dan sebagai mahasiswa harus hadir untuk menjadikan suatu kajian itu bagian yang besar agar masyarakat itu menanamkan sifat tersebut. Karena ketika kita yang betul-betul paham bahwa multikultural ini ketika tidak dijalankan dengan baik, nah, ketika kita melihat sekitaran kampung kita bahkan sekitaran kampung lain itu melakukan hal yang memang menolak multikultural, itu akan menjadi salah satu yang memang tidak pantas ya kan, tinggi akan menjadi suatu gaya yang sangat besar ya kan. Jadi nah, baik itu sebagai mahasiswa harus hadir menciptakan satu kajian yang besar, baik itu solusi dasar. Jadi dari diskusi dan respon kita bersama ini bisa kita pahami bahwasanya termasuk seperti Ahmad dia sudah menyatakan bahwasanya pendidikan multikultural itu sebenarnya sudah ada, ini bagaimana cara itu kembangkan lagi agar bisa kita itu bisa menerapkan sifat-sifat toleransi kita terhadap seluruh orang yang ada di kita. Dan itu sudah dijawab langsung oleh saudara Aldi, yang dimana ya kalau saya sendiri ya seharusnya cara menyimpangkan itu yaitu dengan kesadaran kita sendiri sebagai manusia ini untuk lebih apa ya, lebih apa namanya seperti bergotong royong seperti itu, lebih dekat dengan masyarakat, lebih namanya itu seperti saling hargai atau apapun itulah, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadi yang paling inti dan bagaimana cara mengembangkan lewat pendidikan multikultural. Hanya pendidikan multikultural penting ya, sebab sifat toleransi itu sebenarnya sudah tertanam, tapi akan dikembangkan lewat pendidikan. Itu saja ini jawaban paling singkat. Jadi singkatnya seperti itu. Jadi kita ajarkan mulai dari SD, dari keluarga kita dorong supaya orang tua dari anak ini mengajarkan tentang saling menghargai teman-teman yang di luar sana. Kemudian pas dia SD kita dorong itu SMP iya akan dengan sendirinya itu dorongannya kebiasaan toleransi. Ini kurang lebih Kemudian bisa juga dengan kita menghadirkan orang-orang yang latar belakang berbeda, misalnya dari buat ini lalu kita diskusi di situ kan kita bisa tahu orang itu ada sih
jadi situ akan terbawa. Nah, jadi kalau kita mengingat kembali dari materi awal itu dari materi yang ada di sana setelah ini salah satu hal untuk mengajarkan atau menanamkan sikap toleransi, tujuan-tujuannya, kondisi yang terjadi yang disampaikan tadi yang terjadi di Sulawesi Utara ataupun yang Alfian atau Saudara Ahmad sampaikan tadi. Nah, kira-kira apa kesimpulan dari semua itu? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Oke, baik. Jadi mungkin kesimpulan dari saya bahwasanya pendidikan multikultural itu adalah upaya yang ditanamkan oleh seorang pendidik untuk membentuk sikap toleransi dari seorang siswa, yang dimana seperti yang kita tahu bersama bahwa masih banyak tantangan-tantangan yang terjadi seperti tidak menghargai bahasa seperti tadi yang kita jelaskan. Kemudian penerapannya sekarang juga belum begitu efektif karena sebetulnya pendidikan multikultural itu sudah tertanam sejak lahir. Cuman perlu dikembangkan lagi melalui pendidikan multikultural, bagaimana kita menanamkan pendidikan itu mulai SD, SMP sampai ke jenjang yang lebih tinggi supaya memang betul-betul tertanam menjadi kebiasaan. Berikan aplaus kepada ya. Nah, jadi kurang lebih hanya sampai di situ saja pembahasan kita hari ini dari kita hari ini. Lebih dan kurangnya saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.